4 menjadi 9 itu energinya kalau dalam matematik berarti sekitar 110%. Iya, iya. 110% energinya. Kalau energi di 2019 itu hanya 100, berarti energi di 2024 ini harus 210. 220. Jadi melipat gandakan energi inilah salah satunya harus fokus. Jadi saya selaku Ketua Bapilu selain memenangkan diri sendiri menjadi calon anggota Dewan, saya juga bagaimana berpikir, mengonsep, memenangkan Partai Golkar ini secara keseluruhan di semua dapil. Begitu, jadi makanya harus fokus. Nah, kita latih skillnya, kita bantu akses permodalannya, kemudian kita bantu pemasarannya. 3 ini. Kalau hanya skill saja tanpa ada akses permodalan juga sulit. Ada akses permodalan, kemudian produksinya bagus, tapi kita tidak bantu di marketingnya juga tidak bagus. Ya. 3 ini harus menjadi perhatian kita. Alhamdulillah kita kembali ke Riomek TV. Kali ini podcast sama Bung Anis Murzil. Siap. Assalamualaikum, Bang Dede. Alhamdulillah, Nis. Anis, aman ya? Aman, alhamdulillah. Anis, ini pemirsa kan juga butuh profil Anis Murzil. Lahir Pekanbaru, terus apa ini sejarahnya, Anis? Baik, Bang Dede, selamat siang. Pemirsa Riomek. Terima kasih Bang Dede telah mengundang saya dalam podcast ini. Pertama, kalau profil saya itu lahir di Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Lahir di Pekanbaru. Orang tua dulu dari Sumatera Barat, merantau ke Pekanbaru tahun 79. Saya lahir tahun 82. Tepatnya di Rumah Sakit Tentara. Oh, siap. Tentara. Kecil sampai umur 6 tahun saya di Pekanbaru. Umur 6 tahun merantau lagi ke Bangkinang. Oh, oke. Bangkinang. Saya SD di Bangkinang. SD di Bangkinang, SMP juga di Bangkinang sampai kelas 2. Tepatnya itu di SMP Mualimin Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kelas 3 saya pindah lagi ke Pekanbaru di bawah orang tua. Kami tinggal di Simpang 46. Menyambung lagi di SMP Muhammadiyah Madalan. Itu kelas 3. Tahun 96 itu 96 ayah saya meninggal. 97 selesai SMP, kami merantau lagi ke Pangkalan Kerinci. Tapi merantau aja nih. Biasa. Tapi masih seputaran Riau lah. Hijrah. 97 sampai 2000 SMA di Kerinci, SMA 1 Pangkalan Kerinci. Tahun 2000 merantau lagi ke Pekanbaru. Ibu dan adik-adik tinggal di Kerinci. Saya kuliah di Pekanbaru. Di Unri ya? Di Unri ya? Jurusan Teknik Kimia. Nah, semenjak itu tinggal di Pekanbaru. Sampai sekarang. Gitu Bang Dede. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini apa kegiatannya sekarang? Sekarang menjelang 2024 nih saya fokus ke partai. Saya kebetulan bergabung di Partai Golkar tahun 2022 bulan September kalau nggak salah. Kemudian sebulan setelah itu saya diminta untuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Bapilu ya. Ketua Bapilu. Ya berdasarkan pengalaman aktivitas politik beberapa tahun sebelumnya, mulai dari kampus sampai ke tahun 2022, saya menyatakan siap untuk menjadi Ketua Bapilu, dan proses itu saya ikuti. Seleksi caleg Partai Golkar juga saya ikut di dalamnya, ambil bagian. Nah,
Kemudian saya juga diamanatkan di Dapil 7 untuk maju di DPRD Kota Pekanbaru nomor urut 2. Nah, dari sekarang sampai ke 2024 lebih fokus ke pemenangan saya di Dapil 7 dan pemenangan Partai Golkar secara keseluruhan di Kota Pekanbaru. Itulah mungkin aktivitas hari ini, Mas Dede. Lebih fokus ke partai sekarang ya. Lebih fokus. Karena memang harus fokus, Mas Dede. Ya. Di beberapa organisasi saya pegang, ketika saya diamanatkan di satu organisasi, saya lebih memilih fokus. Ya. Dulu pertama di pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis rukun warga, saya koordinator pendamping untuk Kota Pekanbaru. Saya fokus itu aja saya urus. Kemudian setelah itu saya diamanatkan di KONI Kota Pekanbaru. Ya. Selama 4 tahun saya juga fokus itu aja. Saya menanggalkan semua aktivitas yang lain. Ya. Sehingga apa yang diharapkan oleh yang memilih saya menjadi ketua atau mengamanatkan sebagai ketua itu saya jalankan dengan sepenuh hati. Maksimal gitu ya. Maksimal. Dan alhamdulillah 4 tahun di KONI Kota Pekanbaru kemarin misalnya saya menjalankan beberapa kegiatan yang memang sulit terselenggara, tapi berkat kerjasama tim yang saya bangun itu sudah bisa menjalankan kegiatan yang yang membawa KONI ini memang betul-betul menjadi olahraga pembinaan. Ya. Organisasi olahraga pembinaan. Salah satu yang paling penting itu adalah terselenggaranya Pekan Olahraga Kota tahun 2019. Ya. Itu pertama kayaknya. Itu Porkot yang ke-7. Ke-7. Tapi Porkot yang pertama yang bertanding antar kecamatan. Melibatkan kecamatan. Antar kecamatan. Kalau dulu Porkotnya kan hanya antar cabur yang melaksanakan kemudian antar klub mereka gitu. 2019 Pekan Olahraga Kota itu kita buat antar kecamatan. Dan memang idealnya antar kecamatan karena Porkot itu adalah pekan olahraga yang terendah. Ya. Setelah itu ada Porprov itu antar kabupaten. Setelah itu ada PON itu antar provinsi. Pembibitan ya? Ya, pembibitannya itu makanya kita buat antar kecamatan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Dan saat itu dengan anggaran yang cukup minim sekitar 1,2 miliar. Kita bisa melibatkan 4.200 insan olahraga di dalamnya. Itu pekerjaan yang saya pikir sangat sulit dilakukan, tapi bisa gitu. Ya. Sulit tapi bisa. Karena melibatkan sampai ke kecamatan kan? Ya, ke kecamatan. Nah, berkat dukungan dari pemerintah kota saat itu, saya hanya minta ke Pak Wali. Pak Wali izinkan saya berkomunikasi dengan izinkan saya ekspos dengan seluruh Forkompimcam yang ada di Pekanbaru. Ya. Dan saya difasilitasi, saya ekspos bagaimana Porkot itu, apa itu Porkot, bagaimana Porkot dan amanat undang-undang yang peraturan pemerintah yang mengaturnya, saya ekspos di situ. Dan akhirnya kerjasama dengan camat-camat segala macam itu sudah terbangun dan berhasillah kegiatan. Itu yang saya katakan fokus. Ya. Nah, begitu juga kondisi hari ini. Kondisi hari ini Partai Golkar di tahun 2019 itu kalah dalam artian turun kursi dari 4 kursi. 7 kursi dari 7 kursi menjadi 4 kursi. Yang awalnya pimpinan ketua DPRD yang sekarang tidak mendapat 2019 tidak ada dapat pimpinan. Nah, di internal kami DPD Partai Golkar sudah berkomitmen kita mengambil kembali kursi DPRD, kursi ketua DPRD. Artinya kita menaikkan dari 4 kursi minimal menjadi 9 kursi. Minimal 9 kursi ya? 9 kursi. 4 menjadi 9 itu energinya kalau dalam matematik berarti sekitar 110%. 110% energinya. Kalau energi di 2019 itu hanya 100, berarti energi di 2024 ini harus 220. Jadi
melipat gandakan energi inilah salah satunya harus fokus. Jadi saya selaku Ketua Bapilu selain memenangkan diri sendiri menjadi calon anggota Dewan, saya juga bagaimana berpikir, mengonsep, memenangkan Partai Golkar ini secara keseluruhan di semua dapil. Begitu, jadi makanya harus fokus. Ini kan udah mulai terjun di Dewan Pekanbaru. Kira-kira ada nggak sesuatu Pekanbaru yang belum beres tuh? Atau jadi mengingat pengen kali maju di Dewan ini. Gimana? Ya, satu hal yang saya sangat inginkan di Kota Pekanbaru ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memang betul-betul membuat masyarakat berdaya. Ya. Nah, makanya Partai Golkar mengangkat 4 program utama, Bang Dede. Yang pertama itu adalah bagaimana ekonomi keluarga bangkit melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya sendiri berjalan di pinggiran Sungai Siak di Kelurahan Tirta Siak. Hampir rata-rata ibu-ibu rumah tangga itu mengeluhkan bagaimana kondisi ekonominya. Dapat hari ini habis sore, dapat sore habis malam, dan banyak juga suaminya hanya berprofesi sebagai nelayan tangkap, istrinya berprofesi tukang cuci serika baju yang hanya mendapatkan Rp2.000 per kilogram, Rp1.000 per kilogram. Saya tanya berapa kilogram per hari? Paling banyak 20 kilogram, artinya 20.000 per hari. Bayangkan kalau hanya mendapat 20.000 per hari kan habis pagi, dapat pagi, habis sore, habis malam. Saya melihat efeknya adalah kepada anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang berhenti sekolah karena ekonomi, karena biaya yang kurang. Dan efeknya lagi anak-anak ini tidak memiliki kegiatan yang positif. Dan kemudian ditangkap oleh pengaruh-pengaruh luar yang negatif yang datang ke kampung mereka, apakah itu narkoba segala macam. Sampai ke situ. Intinya apa? Intinya tidak ada skill yang mereka miliki untuk bisa meningkatkan ekonomi. Maka program pertama kita di Partai Golkar ketika kita menang nanti adalah kita fokus bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan usaha kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tidak hanya formalitas saja. Jadi memang ibu-ibu yang semula hanya berprofesi sebagai tukang setrika, bekerja di setrika pembantu rumah tangga, kita latih skillnya. Apakah itu dia membuat kue, apakah dia itu membuat jajanan, makanan. Nah, tambahan menjadi tambahan mereka. Nah, kita latih skillnya, kita bantu akses permodalannya, kemudian kita bantu pemasarannya. 3 ini. Kalau hanya skill saja tanpa ada akses permodalan juga sulit. Ada akses permodalan, kemudian produksinya bagus, tapi kita tidak bantu di marketingnya juga tidak bagus. 3 ini harus menjadi perhatian kita. Maka saya tangkap setelah perjalanan saya turun ke masyarakat, itu poin pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, saya memperhatikan masalah pendidikan. Pendidikan ini pertama tadi saya katakan terputus karena biaya. Yang kedua, terputus karena tidak dapat masuk ke sekolah negeri dan sekolah swasta pun nggak sanggup. Nah, ini yang harus kita cari solusinya. Kalau masalah sekolah negeri yang terhukum dengan zonasi, tentunya kita harus memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah provinsi, misalnya untuk SMA. Pemerintah provinsi bahwa di sini sudah selayaknya harus ada SMA negeri. Misalnya di Tirta Siak saya katakan di SMP 43 itu masih ada lahan,
saya pikir di situ sudah layak ada sekolah negeri. Kenapa? Di Kelurahan Tirtasia dan sebagian kelurahan Tampan itu untuk sekolah negeri dia harus ke SMA 7 misalnya. Jauh. Tapi jauh dan tidak kena zonasinya. Dan itu daerah blank zonasi. Nah, makanya minimal ada satu sekolah negeri yang kena zonasi. Ya kan? Dan itu pun masih banyak sisanya nanti untuk sekolah-sekolah swasta ya. Satu, solusinya harus ada kajian akademis yang bisa mengcover zonasi untuk sekolah ini. Kemudian yang kedua, jika pun tidak masuk ke sekolah negeri, yang harus masuk ke sekolah swasta, itu harus kita cover juga dengan beasiswa untuk masyarakat berpenghasilan rendah ketika dia masuk ke swasta. Boleh misalnya ke sekolah A, dia harus belajar ke sekolah A, tapi dia nggak ada uang. Atau dia berprestasi juga nggak ada dana untuk sekolah. Nah, itu yang menjadi perhatian pemerintah yang kita bantu dia untuk beasiswanya. Ya. Nah, ini perlu perhatian khusus ke masalah ekonomi dan pendidikan. Karena dua masalah ini akan menjawab tantangan masa depan bangsa. Kalau masalah ekonomi dan pendidikan ini di awal sekarang bermasalah, dan pendidikan anak-anak kita, adik-adik kita itu tidak memenuhi standar wajib belajar, saya pikir masa depan bangsa ini, masa depan Kota Pekanbaru ini akan diisi oleh generasi yang kurang. Nah, makanya saya lebih fokus ke situ. Dan pendidikan ini harus merata, harus adil. Jangan hanya dinikmati oleh masyarakat yang pemuda-pemuda yang di lingkungan kota, tapi yang di pinggiran itu juga tidak menikmati sebagaimana mereka. Nah, ini yang ketiga, setelah saya keliling juga saya menemukan beberapa pegiat keagamaan, petugas-petugas keagamaan ini tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan sejahteraannya. Contohnya, Pak Dede, kita menghimbau bagaimana setelah sholat maghrib itu ada mengaji. Maghrib mengaji misalnya. Atau kita menghimbau bagaimana guru-guru anak-anak sekolah setelah sekolah itu dia ke MDTA. Kemudian kita menghimbau anak masjid itu supaya lebih giat aktivitasnya. Masjid musola itu lebih banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana kesejahteraan petugas-petugas keagamaan ini. Ketua pengurus masjid, imam, khatib, gharim, muazin, guru ngaji. Itu kita tidak pernah memperhatikan bagaimana kesejahteraan mereka. Seperti halnya kita memperhatikan kesejahteraan ketua RT, ketua RW yang mendapat insentif per bulan. Maka Partai Golkar berkomitmen, Partai Golkar menang, ini menjadi perhatian kita. Petugas-petugas keagamaan itu harus mendapat insentif bulanan, ya minimal menambah-nambah untuk kebutuhan dapurnya lah gitu, atau menambah-nambah untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan harian dia. Imam masjid itu harus kita perhatikan supaya bukan karena uang dia, tapi adalah sedikit dia merasa terbantu di urusan ini, dia tidak mikir lagi gitu. Jadi fokus ada ini ibadah, dia tinggalkan pekerjaan segini, ada gantinya untuk insentifnya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Saya mendapatkan di satu dan beberapa musola ada pemuda-pemuda yang mengajarkan mengaji dan hanya mendapatkan 150.000 per bulan. Dan mengaji itu hampir setiap hari, setiap malam, kecuali malam minggu, dan hari minggunya pun diisi dengan kajian subuh, didikan subuh. Tapi berapa dia dapat? Cuma 150.000 sebulan. Waduh, prihatin kali. 150.000 sebulan. Apalah artinya? Dan itu anak muda. Anak muda yang
pemuda setempat yang memang tujuan mereka mengabdi. Tapi meskipun tujuan mereka mengabdi, tentu ini anak harus kita perhatikan. Iya, Gitu. Harus kita kasih motivasi. Di samping skill, juga harus ada perhatian dalam bentuk materi. Yang kayak gini nih yang harus kita perhatikan. Kenapa? Harus diperhatikan. Pembinaan anak-anak muda ini kita akui yang paling efektif itu adalah di rumah ibadah. Pembinaan moralnya. Ya. Di rumah ibadah. Melalui apa? Mengaji. Artinya anak-anak muda yang bergaji 150.000 per bulan tadi itu adalah dalam rangka menyelamatkan moral generasi. Besar itu. Karena dari dia. Dari dia mengajarkan mengaji, dia mengajarkan tentang akhlak, dia mengajarkan tentang keislaman. Tapi kita nggak perhatiin. Apakah cukup kita belajar agama di sekolah? Tidak. Hanya 2 jam 1 minggu? Tidak. Makanya mengaji itulah yang menjadi proses alamiahnya yang mengajarkan anak-anak ini bagaimana berakhlak kepada orang tua, bagaimana belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ketika anak-anak dekat dengan Al-Quran, saya yakin masalah moralnya selesai. Ya, betul. Nah, ini anak-anak ini yang mengajari. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sebagaimana yang kita ketahui, masalah banjir dan sampah itu menjadi masalah yang sangat krusial. Tidak hanya di Kota Pekanbaru. Betul. Di setiap kota itu pasti bermasalah ini. Banjir dan sampah ini efeknya nanti akan jalan banyak rusak, ya kan? Kalau banjir air tergenang jalan rusak pasti. Ketika jalan rusak pasti efeknya nanti kemacetan lalu lintas. Banyak dia. Jadi efeknya akan lebih menjadi efek domino. Kalau saya melihat banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru ini akibat drainase kita ini belum terintegrasi dengan sempurna. Drainase di sini A, kemudian putus, sambung drainase B, putus lagi, sambung drainase C. Dan drainase kita tidak terintegrasi. Tidak terintegrasi dari hulu ke hilirnya. Maka ini perlu segera bagaimana sistem drainase kita ini terintegrasi dengan sempurna di Kota Pekanbaru ini. Saya perhatikan contohnya di Jalan Riau. Ya, satu titik ketika hujan langsung genangan air. Kenapa? Karena ada drainase yang tersumbat. Ada bottleneck namanya. Kalau kami di teknik kimia namanya bottleneck, leher botol. Jadi perhatikan botol, ada lehernya, begitu arus besar keluar, kemudian yang kecil masuk ke arus kecil, artinya di sini ada tumpukan air. Nah, bagaimana kita membuat debottlenecking ini? Mengurangi bottleneck ini. Nah, ini perlu data komprehensif yang kita dapatkan di mana harus kita lakukan debottlenecking ini untuk aliran air. Nah, begitu juga dengan sampah. Ya, pemerintah kota sudah kemarin menswastanisasi misalnya. Kalau swastanisasi ini ternyata tidak efektif dalam pengelolaan sampah, ayo evaluasi. Dan saya dengar terakhir akan ada swakelola. Dan ini langkah yang bagus. Ya, terlibat semua masyarakat. Kenapa harus kita memaksakan harus pihak ketiga. Satu kebijakan yang tidak menjadi solusi. Nah, ini harus kita evaluasi. Dan kami Partai Golkar mendorong bagaimana pengelola sampah ini dengan swadaya masyarakat. Reuse-nya itu harus jalan juga. Jadi jangan sampah itu hanya ditumpuk di TPS kemudian ke TPA, tapi bagaimana edukasi reuse-nya, cyclingnya juga harus kita edukasi ke masyarakat. Dan bahkan recyclingnya ini bisa mendapatkan potensi ekonomi baru, gitu kan. Nah, ini kajian-kajian kita, 4 program prioritas yang sedang kita galakkan, dan ini memang dari hasil kita
survei, dari hasil kita berkomunikasi dengan masyarakat, Bang Dede. Ini menghadapi pemilihan ini kan, Ya. kita lihat angka golput kan Ya. cukup besar itu. Gimana nih menghadapi yang apatis ini? Ya, pemilih terbesar itu adalah kaum milenial dan Gen Z. Ya. Milenial Gen Z ini hampir 60%, Bang Dede. 60%, banyak. 60% kalau ditotalkan antara milenial dan Gen Z itu 60%. Kota Pekanbaru ini termasuk yang kota yang memang milenial dan Gen Z ini besar. Dan ada satu hal yang menjadi tren positif di Pekanbaru. Rata-rata partai politik itu banyak mengisi caleg-calegnya dari kalangan milenial, bahkan Gen Z. Ya. Golkar sekalipun yang biasanya hanya senior-senior, orang tua, Ya. tapi kali ini Golkar ada 55% milenial dan bahkan Gen Z. Ya, saya termasuk milenial nih. Saya kelahiran 82. Ya, masih termasuk milenial akhir ya, milenial tua. Kan milenial tuh mulai 81 ya. Saya termasuk milenial. Ada 55%. Artinya ada potensi untuk mendorong keaktifan milenial dan Gen Z ini untuk ikut serta dalam pemilu 2024. Ya. Jika para caleg milenial Gen Z ini bisa menggerakkan mesin partainya itu dengan melibatkan milenial dan Gen Z. Iya. Nah, saya sendiri misalnya, saya itu hampir semua, bukan hampir semua, 100% lah saya katakan. Kalaupun errornya 0,01%. Ya. 100% tim pemenangan saya itu dari kalangan Gen Z. Oh, keren. Gen Z. Jadi kemarin saya mengadakan acara deklarasi di Kelurahan Tirtasia, tepatnya di RW 4. Itu semua panitia penyelenggaranya adalah Gen Z. Petugas acaraan juga Gen Z. Mulai dari MC sampai baca doa Gen Z. Kenapa Gen Z? Saya ingin mengangkat potensi mereka dan menyampaikan kepada publik bahwa mereka bisa ketika mereka diberikan amanat. Saya hanya menyampaikan itu. Dan setelah deklarasi, saya bentuklah satu tim namanya Relawan Muda Anies Murzil. Itu semuanya Gen Z. Apa tugas mereka? Tugas mereka itu mereka ingin datang dari rumah ke rumah, mengajak orang untuk berpartisipasi di 2024, memilih, ikut memilih, dan pilihannya oke lah diarahkan ke saya. Sekaligus ya ke jalan. Untuk memilih di 2024 dengan menggunakan hati nurani. Nah, saya mengedepankan, ayo kita jauhi dulu money politik. Ya. Harus. Kita jauhi dulu politik sembako. Ya. Di satu rapat, setelah beberapa hari berjalan mereka ke lapangan, saya minta, apa kesan kalian? Bang, 80% kami mendapatkan mereka meminta uang. Mereka minta sembako. Kalau ada uang, ya saya pilih. Ada sembako, saya pilih. Kalau enggak, saya nggak mau. Begitu. Terus apa kalian jawab? Saya nggak jawab, ya. Saya nggak jawab, memberikan jawaban. Saya tanya, apa kalian jawab? Itulah Bang, kami bingung. Di antara kalian ada yang bisa menjawab itu? Ada yang menemukan itu kemudian kalian menjawab? Ada Bang, saya. Namanya Lukman. Saya menjawab begini. Kami saja Bu, yang muda-muda. Kami saja yang baru memilih di tahun ini, di tahun besok, sudah berpikir bagaimana pemilu ini nanti tanpa politik uang. Kami ingin membangun kampung kami ini, Bu. Kami ingin mendapatkan anggota dewan yang setelah terpilih dia datang lagi ke kita. Karena apa? Karena tidak membeli suara kita. Kalau sudah dikasih uang, kasih sembako, artinya itu sudah membeli suara kita, Bu. Wajar setelah itu mereka meninggalkan kita tanpa lagi datang ke kita. Karena suara kita sudah dibeli. Nah, saya memang merinding saya mendengar jawaban anak muda itu. Ya. Ini adalah salah satu edukasi politik dari kaum Gen Z kepada orang-orang
yang selama ini mungkin sudah terbiasa menerima Terlena dengan ya. pemberian. Aduh. Ini harus kita bina gitu. Harus kita tingkatkan jumlahnya Gen Z yang berpikir seperti ini. Sehingga apa? Sehingga memang mendapatkan anggota dewan yang berkualitas. Anggota dewan yang memang dia menjual dirinya itu, yang dijualnya bukan dalam bentuk materi, tetapi apa gagasannya. Apa yang ingin dia kerjakan di dewan nanti. Apa pandangan-pandangannya terhadap permasalahan yang ada di kampungnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, tapi kalau hanya mengandalkan uang, sembako, dan pemberian lainnya, tidak memperhatikan bagaimana kapasitas calon dewannya, saya pikir ini yang menjadi masalah. Ketika nanti dewan tidak ada atau kurang kontribusinya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kampungnya. Semangat Gen Z ini belum dikontaminasi oleh politik uang. Semangat Gen Z ini semangat yang pure, mereka ingin menunjukkan bahwa dirinya dengan ideologinya, dengan idealismenya sendiri. Maka saya lebih menggerakkan Gen Z untuk bekerja kepada masyarakat, menyampaikan pesan-pesan ini. Saya berdasarkan hasil survei itu ada 28,7% pemilih di Kota Pekanbaru ini yang tidak terpengaruh dengan uang. Ada 32% pemilih di Kota Pekanbaru ini yang kurang berpengaruhnya ketika dikasih uang. Kurang itu berarti kadang-kadang iya, kadang tidak. Ya kan? Nah, taruhlah 28,7% ini menjadi pemilih rasional, berarti sekitar 30 atau 40% pemilih rasional di Kota Pekanbaru ini ada. Yang mana orangnya? Itulah yang harus ditemui oleh para Gen Z yang bergerak ke lapangan. Turun ke lapangan. Cari pemilih-pemilih rasional yang memang betul-betul tanpa ada mengharap imbalan apapun. Begitu, Mas Dede. Semua ini edukasi lah buat masyarakat kita. Sekali jalan, Mas Dede. Sekali jalan kita menyampaikan pesan-pesan partai apa saja yang akan dikerjakan, kemudian sekaligus kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Ayolah kita rubah cara berpikir kita dalam memilih. Dari 100 yang kita temui, kemudian ada 20, berarti 20 orang itulah menjadi keberhasilan kita. Ya nggak masalah. Semuanya berproses. Jangan kita temui 100, harus 100 berubah pikiran, tidak. Semuanya berproses. Dan itu akan terbentuk komunitasnya, Mas Dede. Akan terbentuk komunitas sendiri, masyarakat-masyarakat yang memang betul-betul anti terhadap politik uang ini akan terbentuk sendiri. Gitu, Mas Dede. Semua terrealisasi. Baik, Bang Anies, mungkin ada statement, closing statement lah buat pemirsa kita. Silakan. Ya, permasalahan kita ini semakin hari semakin pelik. Semakin rumit, semakin banyak yang perlu kita urai. Maka butuh orang-orang yang mempunyai gagasan-gagasan prima, gagasan-gagasan segar, gagasan-gagasan inovatif untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah kita ini tidak bisa selesai dengan angka popularitas saja, tidak bisa selesai dengan politik uang, tidak bisa selesai dengan dengan tampang-tampang saja. Tetapi masalah ini akan selesai ketika gagasan-gagasan itu menyatu, gagasan-gagasan itu berkumpul dalam satu forum, baik itu eksekutif maupun legislatif, sehingga bisa dieksekusi dengan baik. Ketika eksekutif punya gagasan, legislatif mendukung. Ketika legislatif mempunyai gagasan, eksekutif juga mendukung. Harus seperti itu penyelesaiannya. Tapi kalau salah satunya tidak mendukung gagasan-gagasan yang bagus, maka tidak akan terlaksana baik. Maka hal seperti inilah berproses kita kejar, Bang Dede. Kita lahirkan manusia-manusia yang penuh dengan gagasan. Kita lahirkan gagasan-gagasan yang bagaimana menyelesaikan masalah Kota Pekanbaru ini. Mungkin itu, Bang Dede. Baik, terima kasih, Bung Anies. Baik, Sobat Yomek, sudah panjang lebar kita bersama Bung Anies. Semoga sukses nanti di
Amin. parlemennya. Baik, podcast kali ini disponsori oleh Tiki, hanya satu panggilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.